Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't the business that they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411076. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Aspek keuangan merupakan hal penting dalam setiap usaha, baik besar maupun kecil. Aspek ini mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengumpulan hingga penggunaan dana. Pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan merupakan sumber dana yang masuk ke perusahaan. Sumber pendapatan dapat berupa penjualan produk, jasa, atau investasi. Perusahaan perlu mengelola pendapatan dengan baik agar menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pengeluaran merupakan dana yang keluar dari perusahaan untuk berbagai keperluan seperti biaya produksi, operasional, dan pemasaran. Pengelolaan pengeluaran yang efektif sangat penting untuk menjaga profitabilitas perusahaan dan mencegah kerugian. Aset dan liabilitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Liabilitas adalah kewajiban suatu entitas yang timbul dari transaksi masa lampau dan diharapkan akan diselesaikan dengan menyerahkan aset atau jasa di masa depan. Perbedaan: aset merupakan sesuatu yang memiliki, sedangkan liabilitas merupakan sesuatu yang dihutangi. Arus kas. Pengertian arus kas menunjukkan pergerakan uang tunai masuk dan keluar dari suatu bisnis. Ini menunjukkan berapa banyak uang yang diterima dan dibelanjakan dalam periode tertentu. Jenis arus kas. Terdapat 3 jenis arus kas dari operasi, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Pentingnya arus kas sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu bisnis karena memungkinkan bisnis untuk membayar kewajiban membeli aset dan membutuhkan bisnis. Analisis arus kas membantu bisnis memahami pergerakan uang tunai, mengidentifikasi masalah potensial, dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Analisis keuangan. 1. Rasio keuangan. Rasio keuangan membantu dalam menilai kinerja dan kesehatan finansial suatu perusahaan. Rasio ini membandingkan berbagai pos dalam laporan keuangan untuk memberikan wawasan yang bermakna. 2. Analisis tren. Analisis tren melibatkan pemantauan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Tren ini dapat menunjukkan arah positif atau negatif dalam hal positivitas, likuiditas, dan solvabilitas. 3. Perbandingan benchmark. Perbandingan benchmark melibatkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan dengan bisnis sejenis atau dengan standar industri. Hal ini memberikan perspektif tentang posisi kompetitif perusahaan. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas menilai dampak perubahan variabel keuangan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Perencanaan keuangan. Menentukan tujuan. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan keuangan yang spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Membuat anggaran. Buat anggaran terperinci yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana untuk mencapai tujuan. Membuat portofolio investasi. Diversifikasi investasi untuk mengelola risiko dan meningkatkan pengembalian, menyelesaikan dengan profil risiko dan tujuan. Mencari nasihat. Jika dibutuhkan, konsultasikan rencana keuangan dengan ahli keuangan profesional untuk mendapatkan strategi yang tepat. Manajemen risiko. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan.
Analisis risiko. Setelah diidentifikasi risiko, perlu dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap perusahaan. Mitigasi risiko. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko seperti pengendalian internal, asuransi, atau diversifikasi. Monitoring risiko. Manajemen risiko adalah proses yang berkelanjutan sehingga penting untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Keputusan investasi. Analisis risiko, memahami dan menilai risiko yang terkait dengan setiap investasi dan langkah penting sebelum membuat keputusan. 2. Tujuan investasi. Jelas tentang tujuan keuangan Anda seperti membeli rumah, pensiun dini, atau pendidikan anak. 3. Horizon waktu. Tentukan jangka waktu investasi jangka pendek kurang dari 5 tahun, jangka menengah 5-10 tahun, atau jangka panjang lebih dari 10 tahun. Alokasi aset. Bagilah investasi Anda ke dalam berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, real asset, dan emas. Pengendalian keuangan. Monitoring dan evaluasi. Melacak dan memeriksa kinerja keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Sistem dan prosedur. Membangun dan menerapkan sistem dan prosedur yang ketat untuk mengelola keuangan dengan efisien dan efektif. Kontrol internal. Menerapkan mekanisme kontrol internal untuk mencegah kesalahan, penipuan, dan pemborosan dalam penggunaan dana. Teknologi dan otomatisasi. Memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak, keuangan, dan sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses pengendalian. Etika dan transparansi keuangan. Integritas dan kejujuran. Etika dalam keuangan mengharuskan individu dan organisasi untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang etis dan menghindari konflik kepentingan. Transparansi dan akunabilitas. Transparansi dalam keuangan melibatkan pengungkapan informasi keuangan yang akurat dan lengkap kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas melibatkan penerapan standar akuntansi yang ketat dan proses audit yang independen. Kerahasiaan dan privasi. Etika keuangan juga mencakup menjaga kerahasiaan informasi keuangan yang sensitif. Hal ini penting untuk melindungi privasi dan kepercayaan pelanggan dan mitra. Kesadaran dan kepatuhan. Menyadari etika keuangan dan mematuhi peraturan dan prinsip yang berlaku adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.